Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bray di channel gua ya kan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Baghdad. Ada Muhammad Irfan Waliyuddin Lubis, buset, nama panjang bener. Dia bakal cerita-cerita apa pan kita pan hari ini pan? Cerita horor salah. Cerita horor, Cerita boleh boleh horor. boleh. Mau cerita horor ada di kontrakannya Ipan ya, kontrakan lu ya? Kontrakan. Jangan dong. Kontrakan. Ada di kontrakannya Ipan. Nanti kita Cuman nggak horor-horor banget nggak sih. horor-horor banget lah. Tapi boleh lah. Nih. Langsung aja, Bray. Jangan lupa like, komen sama subscribe juga dan follow Instagram gua, follow Instagram Ipan juga. Punya Pan? Nggak punya. Oh, nggak punya. YouTube enggak? YouTube ada kayaknya YouTube sih. ada. Apa? Nama gua. Nama lu? Muhammad Irfan Lubis. Waliuddin Lubis. Walidin Lubis, panjang ya? Panjang. Set. Oke, langsung aja, Bray. Kita ke alur ceritanya ya, Pan. Tapi bisa gak nih sambil ngerokok? Boleh. Boleh. Santai aja. Mas, Bapak di luar. Awal ceritanya jadi pindah kontrakan. Pindah kontrakan. Yang dulunya gua udah pernah tinggal dekat situ juga, cuman beda rumah lagi. Waktu pernah tinggal lagi, maksudnya pernah kontrak lagi di situ lagi dengan rumah yang berbeda. Terus Jadi pertama pindah di situ itu kan rumahnya itu dulunya katanya bekas makam keluarga orang di situ. udah mau bakal makam situ. Bekas makam di situ. Dibangunlah kontrakan 2 petak. Kontrakan 2 petak. Tapi itu pas kontrakan itu cuman satu kontrakan doang apa banyak berderet kontrakannya? Nggak ada itu, jadi posisinya itu kontrakannya itu emang ada banyak, cuman yang posisi gua tinggalin ini cuman ada satu di situ. Belakang depannya sepi. Samping dari kontrakan itu makam juga, makam plus ada kebun pisang. Salam dari Binjai. Pohon pisangnya masih kecil gitu ya, paling sekitaran berapa meter lah, Segini kali ya. enggak, tinggi dikit ya, adalah 4 atau 3 meteran. Nah, pas waktu itu langsung ketemu. Belum itu di situ belum ketemu makhluk halus ya, belum. Cuman dalam seumur hidup gua belum pernah kayak ditampakin wujud kayak makhluk halus itu. Iya, jangan sampai lah. Ya, bener sih, jangan sampai. Jangan sampai udah. Tapi kalau kayak sekilas suara mah ya pernah lah. Di situ gua tinggal 4 orang, gua, nyokap gua, adik gua, sama abang gua. Nah, jadi di situ tinggal 4 orang. Posisi kontrakannya modelnya sih letter U gitu. Letter U. Nah, dua petak, tapi akses jalannya kayak letter U gitu. Dari situ gua pertama kali baru pindah dari situ, gua tinggal sendiri pertamanya. Karena berhubung nyokap gua jualan di situ juga. Nah, posisi gua di situ lagi mau ya santai-santai lah, lagi nonton TV sekitar jam 8 sampai jam 9 kalau nggak salah. Dari awal itu gua lagi nonton TV, tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin gua Di gitu. ruang tamu apa di apa? Ya kan ada kan dua petak nih. Di ruang tamu plus buat tempat tidur lah. Ya. Oh, kayak ada yang ngeliatin gua gitu dari ujung kiri. Posisi kan TV itu di depan gua begini, tengah-tengah, kayak ada yang ngeliatin gua di sebelah kiri gitu. Sebelah kiri sana. Sebelah kiri Di dari depan pintu. Enggak, dari ruangan mau masuk ke petakan yang kedua gitu. Jadi
awalnya sih ditutup hording, cuman bukan hording yang, jadi hording itu hordingnya kayak jaring-jaring, Sekat, iya, jaring-jaring. sekat. Nah, jadi masih kelihatan ke arah belakang gitu. Ya di belakang itu posisinya memang dapur. Dapur juga, Sama dapur. kamar mandi. Enggak, kamar mandi di luar. Oh. Dari situ kok kayak ada yang ngeliatin gua ya di situ. Karena posisinya juga kan lampunya lampu Redup, rada redup ya. remang-remang. Lampu remang-remang ya. Hmm. Saking gua penasaran itu di situ siapa yang ngeliatin gua samperin dong di situ. Ah. Gua buka ordingnya ada orang, rasanya kayak ngeliatin gitu. Balik lagi gua ke tempat tidur lagi nonton TV juga posisinya. Nonton TV lagi. Begitu lagi, kayak ada yang ngeliatin lagi. Tapi hordingnya gerak-gerak. Nggak gerak, nggak ada yang gerak, cuman kayak ada orang Bayangan. ya, kayak bayangan, tapi kayak orang ngeliatin gua gitu posisinya. Cuman gua berpikir positif aja, mungkin bayangan kali, bayangan orang lagi lewat gitu. Dari situ ada sekitar 3 kali atau 4 kali gue udah ngerasa nggak nyaman nih. Samperin. Nggak nyaman maksudnya, nggak dalam arti nggak nyaman. Kayaknya gue kabur nih, kayaknya nih cabut aja, nggak nyaman gitu. Memang gue juga mau keluar juga, posisinya malam itu mau keluar ke rumah temen. Keluar dari pertama gue tinggal di situ, gue nggak berani namanya ngelewatin yang gue bilang tadi tuh. Ada di belakang dari kontrakan gue ini ada makam sama kebun pisang. Nggak berani awal pertama. Jadi posisinya kalau memang lewat situ sebenarnya lebih dekat ke akses parkiran, karena parkiran motor gue di depan gang. Iya sih, lebih dekat harusnya. Harusnya lebih dekat kan, karena gue harus ke depan gang. Jadi gue tuh harus muter lagi sekitar 15 meter. 15 meter gue harus muter dari rumah itu. Jauh lumayan ya. Lumayan. Jadi harusnya gue dari situ cuman bisa sekitar 10 meter. Jadi gue nambah 5 meter, 5 harus meter. muter. Dari situ awalnya itu mau pokoknya kalau malam gue pasti nggak berani. Pertama baru tinggal sekitar 5 hari lah. Tapi hari. itu ini kan katanya bekas makam tanahnya. Nah itu makamnya itu berapa makam? Apa kayak Budi Dharma gitu? Oh enggak, itu cuma makam keluarga. Kalau yang gua tahu Makam keluarga. paling berapa biji gitu ya? Nah, ada berapa biji? Paling Itu ada 5 atau 7 lah. ada kabar dipendem gak itu? Nggak ada. Jadi sisanya yang dipindahin mayatnya mungkin. nggak ada. Jadi memang posisinya di situ makamnya itu masih ada sebagian yang masih ada kayak nisannya. Gitu. Masih ada nisannya yang beberapa yang gua lihat gitu. Kalau setiap di siang hari. Gua kira ini makam nih dipendem gitu, terus ini langsung dicor. Nah, kalau yang dicor itu ya itu yang kontrakan lu itu. di kontrakan gua. Pantesan. Karena waktu itu sebelumnya kakak gua cerita dulu. Itu kan rumah yang dikontrakin sekarang kan bekas makam. Oh, yang bener. Iya. Lo kalau nggak percaya ketok aja ubinnya. Gue saking penasarannya gue ketok kopong. Kata gue bener, gue di situ posisinya nggak cerita ada yang ngeliatin gue ke kakak gue di situ. Pantes aja gue ada yang ngeliatin, cuman gue berpositif thinking aja, ya biarin aja lah. Ya kita mah percaya sama gaib gitu kan, cuman kan ya biar mindset kita nggak terlalu takut gitu kan, udahlah nggak usah mikirin gitu ya. Iya, ya selama mereka nggak ganggu kita, iyalah. Oh, fine aja. Selawai kita masih punya Tuhan, friend. Anjay, friend. Dari situ sekitar 5 hari gua nggak berani lewat situ. Tapi kalau kayak gua mau pup gitu, kan pup kamar mandi gua nggak ada. Kamar di luar kan? Kamarnya di luar bareng-barengan sama yang itu penghuni lain. Samping kamar mandi itu ada makamnya. Sumur. Jadi depan pintu rumah kontrakan gua ada sumur. Ya kalau di situ modelnya kayak jamban.
Iya tahu. Tapi jambannya buat mandi doang, bukan buat kayak pup gitu. Eh. Jadi dari situ gue mau ceritanya mau pup nih malam-malam. Hmm. Aduh, berani kayak gue. Posisinya gelap, gue nekatin aja lah. Nah, gue ke situ lewat, cuman posisinya gue nggak berani nengok ke kiri. Jadi Itu kalau makam. makam, jadi kalau mau jalan itu mana apa namanya WC-nya itu, gue harus jalanin lewat itu. Jadi kalau kalau gue mau ke WC itu, masa gue harus muter dulu? Jatuhnya jerit malam ya. Nah itu WC juga belakangnya itu Eh. kebun itu. Gue jalan, gue nggak nengok sama sekali, jadi pandangan gue lurus aja ke depan. Dia nggak mau lihat gue. Kanan kiri sumur itu. Enggak sama sumur, makam. rumah. Jadi Oh, rumah. jadi gini posisinya, yang ada kontrakan yang lainnya itu dari pintu belakang mereka itu ya kebun itu, apa makam itu. Makam itu, jadi makam itu. Masuk gua ke apa namanya WC itu. Gua buru-buru di situ. Nggak mau lama-lama, udah malam. Iyalah. Jam Nah, berapa itu kira-kira? itu malam lah jam 10 jam 11 gua. Jam 10 jam Emang 11 nggak ada kalau nggak salah. lampu? Lampu ada. Tetangga-tetangga. Ada lampu, cuma mereka mati. Eh. Cuman lampu ada yang cuma ya di situ ada 3 pintu kalau nggak salah. Lampu ya warna lampu remang-remang lah. Cuman kadang kalau udah malam ada yang suka mati, ada yang suka hidup. Iya. Itu kalau namanya kontrakan bareng-bareng jadi Ya, namanya siapa yang mau masang itu kan? iya. Kecuali tuan rumahnya yang masang, yang Hmm. punya kontrakannya. Situ gua dari pup itu langsung lah gua buru-buru langsung cabut lah dari situ. Udah ke rumah. Cuman dari situ gua orangnya jarang pulang. Bang Toyib jatuhnya. Iya, betul. Jadi gua orangnya jarang Ya kan lu di sono mulu di rumah Steve Black. Iya, di rumah temen gua lah. Karena gua dulu tinggalnya di rumah temen gitu. Sama kayak gua juga. Jadi kalau mau pulang itu ya kalau lagi pengen pulang. Cuman kalau gua kadang suka pulang malam jam 12, jam 1, belum pernah sih gua kayak digangguin di situ. Cuman namanya makam kan kita nggak tahu ada karena gua nggak mau suka merhatiin ada makam atau enggak di situ. Dari situ. Jadi gua fokusnya ya udah gua mau pulang ke rumah gitu. Iya, maksudnya mindsetnya jangan Iya, kayak kayak gua serem gitu. iya, Itu lama-lama nongol beneran gitu. Kadang-kadang gitu, cuman apa pikiran doang. Iya, cuman gua pernah Ngeliat gitu. enggak ngeliat cerita dari nyokap gue sendiri. Hmm. Nah nyokap gue cerita ke gue